Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang disintegrasi sosial sebagai dampak konflik yang bersifat kekerasan. Bangsa Indonesia banyak memiliki keanekaragaman, baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku, bangsa, dan adat istiadat. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik, dapat mengancam keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Misalnya, muncul gerakan separatisme akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi sosial. Disintegrasi sosial tidak selalu menyangkut persoalan moral atau anggapan-anggapan tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Misalnya, pemogokan buruh. Pada golongan konservatif menganggap pemogokan buruh sebagai perbuatan yang tidak baik. Padahal gejala tersebut, bila dilihat dari sisi lain, pemogokan buruh bisa saja sebagai sarana penyelesaian antara hak dan kewajiban. Dalam proses penyelesaian antara hak dan kewajiban dapat menganalisis lebih dalam mengenai reintegrasi atau reorganisasi sosial. Akan lebih baik jika Anda memahami apa yang dimaksud disintegrasi sosial terlebih dahulu. Kita sambung ke pengertian disintegrasi sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Adapun secara harfiah, disintegrasi dapat dipahami sebagai perpecahan suatu bangsa menjadi bagian yang saling terpisah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa disintegrasi yaitu memudarnya kesatupaduan dalam organisasi dan solidaritas antara kolektif, golongan, dan kelompok dalam suatu masyarakat. Situasi disintegrasi dipengaruhi oleh timbulnya ketidaksepahaman di antara anggota, tidak patuh terhadap norma-norma yang berlaku, tidak berfungsinya sanksi-sanksi, menurunnya kewibawaan tokoh-tokoh masyarakat, dan sebagainya. Potensi disintegrasi bangsa Indonesia menurut data empiris relatif tinggi. Salah satu indikasi dari potensi ini adalah homogenitas etnik dan linguistik yang rendah. Kita sambung kedua, gejala-gejala timbulnya disintegrasi di dalam suatu masyarakat. Menurut Astrid S. Susanto sebagai berikut. A. Ketidaksepahaman lagi pada kelompok tentang tujuan masyarakat yang semula menjadi pegangan kelompok. B. Norma-norma sosial tidak membantu anggota masyarakat lagi mencapai tujuan yang telah disepakatinya. Yang C. Norma-norma dalam kelompok dan yang dihayati oleh anggotanya bertentangan satu sama lain. D. Sanksi sudah menjadi lemah dan bahkan tidak dilaksanakan dengan konsekuen. Yang E. Tindakan anggota masyarakat sudah bertentangan dengan norma-norma kelompok. Yang ketiga, bentuk disintegrasi sosial. Contohnya, ini kita berbahas tentang contohnya ya. A. Pergolakan daerah. Semenjak bangsa Indonesia memproklamasikan diri tanggal 17 Agustus 1945 menjadi bangsa merdeka sampai dengan masa pembangunan sekarang, seringkali terjadi pemberontakan atau pergolakan daerah yang mengganggu stabilitas nasional, sehingga menghambat jalannya perjuangan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini terjadi karena adanya ketidakpuasan dari kelompok-kelompok tertentu terhadap pemerintah yang sah. Pergolakan ini dilatar belakangi oleh berbagai alasan seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Yang B, yang kedua, aksi protes dan demonstrasi. Aksi protes dan demonstrasi dilakukan oleh kelompok orang yang ditunjukkan kepada pemerintah maupun swasta. Alasan dilakukannya aksi protes dan demonstrasi antara lain karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. C. Kriminalitas.
Kriminalitas atau kejahatan merupakan gejala sosial yang disosiatif, ditandai dengan perilaku-perilaku menyimpang yang cenderung melawan norma terutama norma hukum, sehingga tidak sesuai oleh masyarakat. Misalnya, pembunuhan, penculikan, korupsi, dan sebaliknya. Tindakan kriminal yang dilakukan secara individu atau kelompok mengakibatkan terjadinya disintegrasi sosial yang semakin luas dan pada akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial lain secara berangkai dan satu sama lain saling terkait. Yang D terakhir, kenakalan remaja. Kenakalan remaja merupakan salah satu masalah generasi muda yang menggambarkan disintegrasi akibat perubahan sosial. Sesuai dengan perkembangan psikologisnya, remaja memiliki dua ciri, antara lain keinginan untuk melawan yang ditunjukkan sikap radikal, walaupun kadang-kadang disertai rasa takut. Terjadi kehancuran dalam masyarakatnya dalam sikap apatis atau masa bodoh, biasanya disertai dengan kekecewaan terhadap masyarakatnya. Misalnya, sikap kurang senang terhadap ukuran moral generasi tua yang konservatif. Oke, sekian dulu ya penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.